Program kerja kita yang pertama yaitu sosialisasi 3M. Sosialisasi 3M ini bertujuan untuk mengedukasi warga desa agar mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi beasiswa dan perguruan tinggi. Program kerja ini bertujuan untuk membuka wawasan siswa-siswi mengenai perguruan tinggi, serta menumbuhkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Program kerja yang ketiga yaitu penyuluhan pembuatan sabun cuci tangan. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, serta menambah wawasan masyarakat. Program kerja yang keempat yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar terdiri dari rooming, rumah Inggris, dan roomtech, rumah teknologi, dilaksanakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Program kerja yang kelima yaitu pembuatan pupuk kompos. Program kerja ini bertujuan untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman. Program kerja yang keenam yaitu penyemprotan disinfektan. Hal ini berguna untuk mensterilisasikan tempat umum seperti masjid, balai desa, pos ronda, dan rumah warga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rinaldi Rizky dengan NPM 181501208 dari jurusan Arsitektur Universitas Lampung. Kuliah kerja nyata periode 1 tahun 2021 Universitas Lampung. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan pada 1 Februari 2021 sampai 10 Maret 2021. Program kerja yang dilaksanakan yaitu terdapat 2 program kerja yaitu program kerja pokok dan program kerja tambahan. Program kerja pokok yaitu mengajar kelas 9 SMP Negeri 76 yang terletak di Jalan Pencetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu kemudian pada program kerja tambahan yaitu membagikan masker pada di lingkungan Johar Baru. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Johar Baru akan pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Desa Rimba Makmur terletak di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi tempat saya berproses selama 40 hari. Terdapat 3 program kerja mandiri yang saya lakukan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu program kerja yang pertama yaitu sosialisasi COVID-19. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi COVID dan perilaku hidup bersih dan sehat ke orang tua, serta ke anak-anak sekolah dasar dengan metode menyaksikan video bersama. Program kerja yang kedua yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sesuai dengan Sustainable Development Goals poin ketiga. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi pentingnya kesehatan lansia, senam lansia, serta pemeriksaan kesehatan. Dan program kerja yang ketiga yaitu
pendidikan berkualitas atau quality education sesuai dengan Sustainable Development Goals poin keempat. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu bimbingan belajar untuk anak sekolah dasar, bimbingan bahasa Inggris, dan membantu siswa SMA untuk persiapan ujian akhir. Demikian gambaran kegiatan yang saya lakukan selama 40 hari KKN di Desa Rimba Makmur. Semoga apa yang telah saya lakukan menjadi manfaat bagi desa serta menjadi pembelajaran dan pengalaman baru bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN Mandiri Desa Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Kelompok Desa Sri Tejo Kencono terdiri dari 7 anggota, yakni Desmala Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Lukita Purnamasari dari Fakultas Hukum, Surya Akbar Awaludin dari Fakultas Hukum, Tia Mayangtika dari Fakultas Hukum, Risnanda Bayanti dari Fakultas Pertanian, Dis Nur Ajija dari Fakultas Pertanian, dan Anissa Putri Nabila dari Fakultas Pertanian. Desa Sri Tejo Kencono merupakan desa dengan kawasan padat penduduk yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Desa yang terletak di antara kota Metro dan kecamatan Kota Gajah ini memiliki luas 10,35 km persegi, yang mana sebagian besar wilayahnya merupakan ladang dan persawahan. Program kerja di bidang kesehatan yang dilaksanakan di Desa Sri Tejo Kencono antara lain yang pertama yaitu kegiatan gotong royong bersama dengan warga desa yang mana dilaksanakan di kawasan Desa Sri Tejo Kencono di area Balai Desa Sri Tejo Kencono bersama dengan aparat desa dan juga warga Desa Sri Tejo Kencono. Kegiatan gotong royong ini tidak hanya untuk menjaga kebersihan Desa Sri Tejo Kencono, namun juga untuk membangun silaturahmi antara mahasiswa KKN dengan warga Desa Sri Tejo Kencono. Program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi protokol kesehatan di masa pandemi guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 sekaligus membantu kegiatan di Posyandu. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Posyandu di Desa Sri Tejo Kencono. Kegiatan Posyandu ini dilaksanakan 1 bulan sekali secara berturut-turut di beberapa dusun yang ada di Desa Sri Tejo Kencono. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan wabah COVID-19 bersama gugus pencegahan COVID Kampung Sri Tejo Kencono, yang mana dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan razia masker bersama aparat desa dan Babinsa Desa Sri Tejo Kencono, dibantu dengan Satpol PP Kecamatan Kota Gajah. Pada kegiatan ini tidak hanya dilakukan kegiatan razia masker, namun juga membagikan masker kepada masyarakat yang tidak membawa masker saat bepergian keluar rumah. Demi menertibkan warga desa yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat keluar rumah, maka warga yang tidak memakai masker saat bepergian keluar rumah akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi ringan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, melakukan push up, dan juga menghafalkan Pancasila. Selain melakukan razia masker, kami juga membagikan masker di Pasar Sri Tejo Kencono. Dikarenakan di Pasar Sri Tejo Kencono masih banyak warga yang lalai dalam penggunaan masker untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.
Pembagian masker ini juga disertai dengan himbauan kepada setiap warga yang ada di Pasar Sri Tejo Kencono untuk melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker saat keluar rumah. Selain membagikan masker, kami juga memasang banner kawasan wajib masker di depan Pasar Sri Tejo Kencono dengan tujuan agar warga yang masuki Pasar Sri Tejo Kencono dapat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Selain di pasar, kami juga memasang banner tersebut di beberapa titik, salah satunya di Pusat Layanan Terpadu Desa Sri Tejo Kencono di Dusun 5. Selanjutnya yaitu prokerja di bidang pendidikan yang dilaksanakan di Desa Sri Tejo Kencono, antara lain mengajar ngaji, bimbingan belajar, dan sosialisasi pendidikan. Dalam kegiatan bimbingan belajar, kami membantu para siswa SD dan SMP di Desa Sri Tejo Kencono dalam melakukan belajar online atau belajar daring. Dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dialami oleh para siswa saat menjalani belajar online, salah satunya dalam memahami materi yang disampaikan oleh para guru. Di sini kami menjelaskan kembali materi-materi tersebut sehingga para siswa dapat memahaminya dan pembelajaran online pun dapat berlangsung dengan efektif. Selain itu, kami juga membantu para siswa dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh para guru. Dengan adanya bimbingan belajar ini, kami berharap kami dapat membantu para siswa di Desa Sri Tejo Kencono dalam melaksanakan belajar online. Dan juga materi-materi yang disampaikan oleh guru dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh para siswa. Selain mengadakan bimbingan belajar, kami juga mengadakan kegiatan mengajar ngaji setiap hari di beberapa TPA di Desa Sri Tejo Kencono. Salah satunya di TPA Dusun 4 dan juga Dusun 5. Kegiatan mengajar ngaji ini kami laksanakan dikarenakan kurangnya tenaga pengajar ngaji di beberapa TPA di Desa Sri Tejo Kencono. Kegiatan mengajar ngaji ini kami laksanakan setiap hari setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain mengajar ngaji, kami juga memberikan beberapa materi agama seperti hafalan-hafalan ayat pendek, hafalan sholat, hafalan-hafalan gerakan wudhu, dan beberapa kegiatan lainnya. Para santri yang belajar mengaji di Dusun 4 dan Dusun 5 dimulai dari santri yang berumur 3 tahun sampai dengan 12 tahun, dari mulai belajar Iqra sampai dengan belajar Al-Quran. Selain bimbingan belajar dan mengajar ngaji, kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi pendidikan dan pengembangan diri kepada siswa-siswa yang ada di Desa Sri Tejo Kencono. Dalam sosialisasi pendidikan ini, kami menyampaikan materi-materi yang dapat menumbuhkan minat belajar para siswa dan juga materi-materi soft skill lainnya seperti kerajinan tangan, pengembangan minat bakat, olahraga, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, program kerja di bidang pertanian. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi dengan kelompok wanita tani Desa Sritejo Kancono. Dalam sosialisasi ini kami menyampaikan materi tentang UMKM, pengembangan produk-produk pertanian, dan lain sebagainya. Kelompok wanita tani di Desa Sritejo Kencono sudah cukup maju. Mereka sudah memiliki beberapa produk yang siap dipasarkan, hanya saja beberapa kendala dalam memasarkan produk itulah yang menjadi permasalahan yang dihadapi para kelompok wanita tani di Desa Sritejo Kencono. Kegiatan di bidang pertanian selanjutnya yaitu penanaman sayuran di lahan KWT Desa Sritejo Kencono yang berlokasi di belakang Balai Desa Sritejo Kencono. Jenis-jenis sayuran yang ditanam antara lain cabai, tomat, dan juga pokcoy. Hasil dari tanaman-tanaman inilah yang nantinya akan dipergunakan warga sebagai bahan konsumsi ataupun dijual kembali sebagai nilai tambah ekonomi. Kegiatan penanaman sayuran ini tidak hanya dilaksanakan bersama kelompok wanita tani Desa Sritejo Kencono, melainkan juga bersama dengan ibu-ibu PKK dan juga aparat Desa Sritejo Kencono. Kegiatan selanjutnya yaitu persiapan pembuatan taman tumbuhan toga yang akan dibuat di Taman Balai Desa Sritejo Kencono. Persiapan pembuatan taman ini dimulai dari penebangan bambu yang nantinya akan digunakan sebagai pagar dari taman tanaman toga yang akan dibangun di Balai Desa Sritejo Kencono. Selain menyiapkan bambu sebagai pagar, kami juga menyiapkan pupuk dan media tanam yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan taman tersebut. Pupuk yang digunakan dalam pembuatan taman toga ini adalah pupuk organik dari kotoran sapi, yang nantinya akan dicampur dengan sekam padi sebagai media tanam dari tanaman toga. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bibit tanaman toga yang akan ditanam. Tanaman toga yang akan ditanam antara lain adalah lengkuas, kunyit, kencur, jahe merah, temulawak dan temugiri, serta jahe merah dan serai merah. Persiapan pembuatan taman toga ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari penebangan bambu, penyiapan media tanam, penanaman, sampai dengan penataan taman. Pembangunan Taman Toga di Balai Desa Sritejo Kencono ini akan menjadi kenang-kenangan dari mahasiswa KKN 2021 untuk Desa Sritejo Kencono, yang mana hasil dari Taman Toga ini nanti akan dipergunakan untuk warga sebagai tanaman obat ataupun kebutuhan warga lainnya.
selama KKN Mandiri di Desa Sritejo Kencono. Kami selaku mahasiswa berharap semua kegiatan dan program kerja yang kami laksanakan di Desa Sritejo Kencono dapat bermanfaat bagi warga Desa Sritejo Kencono dan juga tentunya menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Baiklah, sekian video laporan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul. Kepada kamu yang kita berdoa Tuhan yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini